Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 4F. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pendidikan inklusif tentang anak berkebutuhan khusus yang berkesulitan belajar yang meliputi disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Sebelumnya perkenalkan, saya Melania Farika Karim, NIM 262, dan teman saya Sofia Inoh Putri Arsita, NIM 256. Materi yang pertama yaitu pengertian anak berkesulitan belajar. Anak yang berkesulitan belajar adalah anak yang mengalami gangguan dalam proses belajarnya. Gangguan kesulitan belajar pada anak berkebutuhan khusus dapat berasal dari beberapa faktor disfungsi pada sistem saraf pusat atau neurologis dan permasalahan saat menyelesaikan berbagai tugas, dan terdapat faktor kesenjangan di antara prestasi serta potensi yang dimiliki oleh anak. Faktor anak berkebutuhan khusus tidak disebabkan dari kemampuan kecerdasan, faktor ketidaksempurnaan, dan faktor eksternal. Terdapat beberapa gangguan belajar yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus, yaitu disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Selanjutnya, disleksia. Menurut Darjo Wijojo 2008, disleksia merupakan adanya gangguan kesulitan dalam membaca dan menulis. Kesulitan dalam menulis yaitu agrafia dan kesulitan dalam membaca yaitu aleksia. Menurut buku DSM-5, penyandang disleksia memiliki IQ normal bahkan di atas rata-rata, sehingga pada kondisi ini dapat dikategorikan sebagai gangguan perkembangan neurologis. Kesimpulannya, disleksia yaitu masalah gangguan perkembangan pada saraf pusat yang menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan mengenal huruf. Selanjutnya, gejala anak disleksia. Yang pertama yaitu kemampuan berbicara anak lebih lamban daripada anak normal seusianya. Yang kedua, anak kesulitan atau lamban dalam belajar kata baru. Yang ketiga, kerap salah atau lamban dalam membaca. Yang keempat, lamban dalam menulis, tulisan tidak bagus atau bahkan berantakan. Yang kelima, sulit mengeja. Misalnya huruf B sering tertukar dengan huruf D dan angka 6 sering tertukar dengan angka 9. Selanjutnya, karakteristik anak disleksia. Yang pertama, jika diberikan buku yang baru, mereka akan membuat cerita yang tidak sesuai dengan apa yang ada di buku. Yang kedua, tidak mampu membedakan dan memisahkan bunyi dari kata yang dia ucapkan. Yang ketiga, kesulitan dalam permainan yang berkaitan dengan bunyi-bunyian yang mirip. Selanjutnya, masalah yang sering dihadapi oleh anak disleksia yaitu yang pertama, terlambat dalam berbicara. Yang kedua, anak akan ketinggalan dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, gangguan kepercayaan diri. Selanjutnya yaitu penanganan anak disleksia. Yang pertama yaitu diagnosis oleh yang ahli yaitu dokter. Yang kedua, setelah itu baru dapat ditentukan oleh dokter bagaimanakah penanganan yang sesuai dengan tingkat keparahan disleksia. Yang ketiga, dapat dilatih dengan elemen-elemen dasar, misalnya belajar mengenali fonem atau satuan bunyi dalam kata-kata, lalu dilatih dalam memahami huruf dan susunan huruf yang membentuk kata tersebut. Yang keempat, selain lewat edukasi, orang tua berperan penting dalam peningkatan kemampuan anak. Langkah yang dapat dilakukan orang tua dalam penanganan disleksia yaitu seperti berikut. Yang pertama, membaca buku anak-anak. Yang kedua, bekerja sama dengan sekolah. Yang ketiga, memperbanyak waktu membaca di rumah. Yang keempat, membuat kegiatan membaca yang mengasyikkan bagi anak. Selanjutnya yang kedua yaitu disgrafia. Menurut Santrok John W. 2004, menjelaskan disgrafia adalah gangguan berkesulitan belajar dengan adanya gejala berkesulitan ketika pengungkapan pikiran dalam bentuk tulisan. Disgrafia adalah suatu kondisi, masalah gangguan neurologis atau perseptual motor, di mana anak menyebabkan kesulitan dalam pengekspresian tulisan. Sekian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sofia Inoh Putri Arsita. Saya Sofia Inoh Putri Arsita, NIM 256, kelas 4F. Akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya mengenai disgrafia. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai 10 gejala disgrafia
menurut J. Kendall dan Diana Stefanisi. Yang pertama, anak disgrafia biasanya memiliki kemampuan verbal yang kuat tetapi kemampuan menulis yang rendah. Yang kedua, pada tulisannya seringkali kita menemukan tanda baca yang salah atau bahkan tidak menggunakan tanda baca sama sekali. Yang ketiga, anak sering salah mengeja dan tulisan terbalik. Yang keempat, biasanya tulisan anak disgrafia itu tidak konsisten dalam menggunakan huruf. Yang kelima, itu bentuk tulisan itu tidak konsisten, seperti besar dan kecilnya huruf. Terus yang keenam, itu terdapat huruf yang hilang dalam suatu kalimat. Yang ketujuh, anak tidak konsisten dalam menggunakan halaman maupun spasi. Bisa saja mereka melewatinya. Yang kedelapan, cara memegang pensil atau bolpen itu tidak seperti anak pada biasanya. Mungkin pada anak biasanya akan memegang seperti ini. Namun pada anak disgrafia bisa saja mereka memegang bolpen seperti ini. Yang kesembilan, saat mereka menulis atau menyalin tulisan, mereka membutuhkan waktu yang lama. Dan yang terakhir, saat mereka menulis, mereka seringkali berbicara sendiri. Seperti yang telah saya sampaikan gejala yang sebelumnya, karakteristik pada anak disgrafia yang pertama yaitu lambat dalam pembelajaran menulis. Yang kedua, mereka sulit untuk merangkai suatu kata-kata atau mengeja kata-kata. Yang ketiga, mereka kemampuan dalam menulisnya itu lambat. Yang keempat, mereka sering kali mengulang kalimat yang sama. Yang kelima, mereka sulit memahami suatu pertanyaan dari orang lain. Dan yang keenam, mereka seringkali melakukan typo saat menulis atau kesalahan saat menulis. Dan yang terakhir, mereka sering berbicara sendiri saat menulis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah yang sering dihadapi oleh anak disgrafia. Yang pertama, frustasi. Kenapa frustasi? Karena anak seringkali dianggap bodoh oleh gurunya. Karena kurangnya pengetahuan mengenai gangguan yang dialami dari anak tersebut. Yang kedua, itu bisa saja anak menjadi nakal atau malas. Yang ketiga, itu nilai akademik dari anak tersebut dapat terganggu karena disgrafia yang dialaminya tersebut. Yang keempat, anak kurang percaya diri. Dan yang terakhir, anak sulit mengikuti pelajaran. Selanjutnya, cara penanganan dari anak disgrafia. Yang pertama, diagnosis oleh dokter. Dengan diagnosis oleh dokter, kita dapat mengetahui seberapa parah tingkat dari gangguan disgrafia tersebut. Lalu, untuk langkah selanjutnya, kita dapat menemukan solusi untuk menangani hal tersebut. Menurut Abdurrahman tahun 1998, anak dengan disgrafia dapat diatasi dengan cara kegiatan remedial menulis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai diskalkulia. Diskalkulia merupakan gangguan pada neurologi atau sistem syaraf pusat yang menyebabkan anak sulit dalam belajar matematika. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik dari diskalkulia. Yang pertama, itu sulitnya anak dalam berkomunikasi terhadap lingkungan sosial. Yang kedua, itu abnormalisasi persepsi visual membuatnya itu sulit melihat objek yang berhubungan dengan kelompok. Yang ketiga, itu anak sulit memahami dan mengenali simbol-simbol dalam matematika. Yang keempat, anak mengalami gangguan body image. Yang kelima, itu anak sulit dalam membaca dan memahami bahasa dalam matematika. Yang terakhir, itu performance IQ itu lebih rendah daripada skor verbal IQ hasil tes dari urut WASC.
Selanjutnya, mengenai bagaimana kita dalam membantu anak diskalkulia. Yang pertama itu, jadikan pembelajaran matematika itu pembelajaran yang menarik untuk anak. Yang kedua, siswa dengan diskalkulia itu akan sulit dalam memahami konsep. Jadi, oleh karena itu kita memberikan masalah matematika menjadi lebih konseptual terkait konsep yang sedang diberikan. Yang ketiga, itu biarkan siswa mengekspresikan diri mereka. Yang keempat, kita dapat membantu siswa memvisualisasikan tiap simbol-simbol dengan memanipulasi tanda. Yang kelima, gunakan pensil warna yang berbeda untuk menggambarkan setiap masalah. Yang keenam, putarlah musik ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Yang terakhir itu pembelajaran dilaksanakan secara teratur atau berkala atau bertahap. Yang terakhir, jadilah sahabat yang siap mendampingi anak dalam melewati kesulitan-kesulitan dalam mempelajari matematika. Sekian materi yang telah kami sampaikan mengenai anak berkebutuhan khusus, berkesulitan belajar, mengenai disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.